Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari program studi farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, dari kelompok 5, kelas 5B. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami untuk memenuhi tugas proyek kelompok mata kuliah Bioteknologi Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI, dengan judul Ekstraksi DNA Timun. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Fizria Zulhid dengan NPM 202114043. Dan nama saya Zara Salsabila Silalahi dengan NPM 2021141102. Kita langsung saja akan membahas tentang permasalahan dan tujuan pembuatan ekstraksi DNA pada timun. Sebelumnya, DNA itu adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. DNA terdapat pada nukleus, mitokondria, dan kloroplast. Salah satu prinsip isolasi DNA yaitu secara sederhana dimulai dari melakukan lisis terhadap dinding sel, membran plasma, serta membran pembungkus DNA. Tujuan dilakukannya ekstraksi DNA timun ini adalah untuk mengetahui metode sederhana yang dapat digunakan untuk ekstraksi DNA dan efektivitas deterjen atau sabun yang digunakan untuk ekstraksi DNA pada timun. Berikut kami akan menampilkan metode percobaan yang telah kami lakukan. Hai, Assalamualaikum. Kami dari Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Fizria Zohid dengan NPM 202114043. Dan saya Zara Salsabila Silalahi dengan NPM 2021141102. Belum melakukan percobaan, adapun alat dan bahan yang akan kami pergunakan. Yang pertama ada timun yang sudah dihaluskan, kemudian ada larutan campuran, garam dan sunlight, kemudian ada alkohol 96%, dan alat yang kami gunakan ada corong, tetes, batang pengaduk, tisu, tabung reaksi, dan rak tabung. Oke, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang kita gunakan, kita akan langsung aja melakukan percobaan. Di sini kita ada larutan garam dengan larutan sunlight 4:1, yang dimana nanti garamnya itu bakal dilarutkan dengan 40 ml aquades. Terus kita masukkan sunlight yang udah dilarutkan dengan 10 ml aquades. Nanti kita homogenkan perlahan, jangan sampai terbentuk namanya busa. Nanti itu bakal mempengaruhi yang namanya hasil dari percobaan kita kali ini. Kalau kita rasa sudah homogen, kita bisa langsung aja masukkannya ke dalam timun yang sudah kita haluskan. Oke. Setelah itu kita haluskan. Kita pastikan mereka sudah merata, sudah homogen. Kita langsung saring aja. Di sini kita pakai tisu sebagai saringannya. Kita langsung masukkan ke dalam tabung. Dan ini ekstraknya tadi kita masukkan dengan etanol 96%. Ini kita masukkan 2 kali dari ekstrak itu. Kita masukkan dari samping dinding-dinding tabung perlahan. Setelah sudah
sudah ditambahkan dengan etanol. Kita tunggu 1 menit sampai terbentuk nanti benang-benang DNA. Berikut adalah hasil yang kami dapatkan setelah percobaan yang kami lakukan, di mana di atas tersebut ada DNA timun yang berbentuk benang-benang halus berwarna putih yang mengapung dan 2 lapisan yang di mana lapisan atas larutan bening dan di bawah larutan keruh. Benang-benang halus tersebut adalah DNA dari tanaman timun tersebut dan di bawah adalah endapan protein. Adalah aplikasi bioteknologi pada ekstraksi timun. Yang pertama, timun itu dicuci bersih, dipotong hingga kecil, lalu dimasukkan ke dalam plastik ziplock, terus dihaluskan, kemudian dibuat media larutan, yaitu larutan garam dan larutan sunlight dengan 4:1, lalu media larutan tersebut dimasukkan ke dalam plastik ziplock dan dihomogenkan, setelah itu disaring, terus ditampung pada tabung reaksi yang ditambahkan dengan etanol 96% sebanyak 2 kali lipat dari jumlah hasil dari larutan sampel tadi. Nanti itu bakal terbentuk tuh benang-benang halus yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada proses pembuatan ekstrak DNA timun, penggunaan media larutan untuk dapat mendegradasi dinding sel, denaturasi protein, pemisahan karbohidrat, merusak membran sel, dan melarutkan DNA. Sedangkan penambahan larutan etanol 96% bertujuan untuk mengekstrak dan mengendapkan komponen polisakarida di dalam buffer ekstraksi yang mengkontaminasi larutan DNA, dan hasil yang diperoleh terbentuk benang-benang halus berwarna putih. Saat melakukan percobaan, diharapkan saat pembuatan media larutan dilakukan secara perlahan agar tidak terbentuk busa yang dapat mengganggu proses ekstraksi DNA. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sekian, terima kasih kepada dosen pengampu bioteknologi farmasi yaitu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI, dan terima kasih kepada rekan atas kerjasamanya, dan terima kasih kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.